Halo, saya Taufik Erta. Lalu kita ngopi bareng di TVRI. Rasa kopinya bukan stroberi karena saya pakai pink, tamu saya juga. Saya kalau ingat tamu ini, ada sesuatu yang berkesan di benak saya. Tapi saya tidak akan menyebut merek, tapi saya akan menyapa Afika dengan cara seperti ini. Afika! Iya, ada yang baru nih. Oh, gitu ya. Oke, selamat datang. Apa kabar? Alhamdulillah baik, luar biasa Kak Upik. Terima kasih juga untuk TVRI Gorontalo, senang sekali. Baru pertama kali di sini. Gitu. Iya. Padahal saya mencurigai jangan-jangan Afika pernah ada di sini tapi di acara yang lain. Oh, belum. Ini belum. kali First time. Oke. Senang kopi ya? Alhamdulillah. Tapi yang paling pahit yang pernah aku coba sejauh ini Robusta. Kalau Kak Upik? Kenal juga nama-nama kopinya ya. Saya yang penting rasanya. Coba kopinya. Bismillah. Bismillah. Kita tes apakah Afika benar-benar penyuka kopi. Waduh, ekspresinya luar biasa. Emang harus begitu ya. Mantap jiwa. Mantap jiwa. Masih sangat muda, sekarang mengajar komunikasi di salah satu perguruan tinggi. Memang itu cita-citanya, Fika? Honestly bukan. Pengen lebih ke anak muda zaman now kayak gimana sih Kak yang pengen main di Jakarta gitu ya kan. Tapi ternyata setelah nyicipin untuk jadi volunteer waktu itu di sekolah S2 di UGM kemarin, itu ternyata asik juga ya ketemu anak-anak yang kayaknya passion aku ngajar deh. Dan akhirnya nyoba terus alhamdulillah. Salah satu passion aku ternyata juga ngajar dan kayaknya nyaman deh di passion ini. Nyaman mengajar ya. Yes. Afika ini kalau ini nama lengkapnya ya, teman ngopi bareng Fitra Yusharyani Puluhulawa. Yes. Kalau dari marganya lahir di Gorontalo, benar? Betul sekali. Bapak Ibu memang Asli Gorontalo. Oke, lahir di sini. Yes. Besar di sini. Pulang mengajar di sini, kenapa tidak mengajar di sana? Misalnya tetap di Jogja atau ya melipir ke tempat yang dekat-dekat lah dari Jogja. Ada sesuatu Kak yang namanya sudah langkah dari Allah. Oh, Gitu. Selain itu? Selain itu, apa ya, honestly kayak aku pingin kembali ke Gorontalo. Setelah mikir-mikir, kayaknya harus berkontribusi juga deh untuk daerah gitu. Karena kalau mau ditanya, jujur nih di jurusan tuh belum semuanya benar-benar yang honestly dari S1 S2-nya komunikasi. Terus campur, kayak ya? terus kayak anak muda nih bisa juga join, mau cari perhatian dari senior-senior kayak gimana, apakah bisa sharing-sharing sesuatu. Kan saya sebagai anak muda minim pengalaman. Tapi yang senior kaya akan pengalaman. Di situ saya rasa bisa kolaborasi dengan Bapak Ibu yang ada di jurusan komunikasi dan nyaman. Dan nyaman mengajar. Ya. Mau banting setir? Sejauh ini belum. Belum ya? Kan ternyata banting setir juga ya. Dikit. Ya tadinya ketemu passion itu kan setelah ikut volunteer tadi. Kayaknya nyaman. Dulu waktu masih kecil, masih SD, mau perkenalan nama, kan biasa menyebutkan cita-cita toh? Iya. Cita-citanya apa yang disebut waktu itu? Dosen memang? Dokter. Oh, dokter. Iya. Dan jujur ya, memang waktu itu, dan saya rasa pasti rata-rata semua anak pengen jadi dokter ya nggak sih? Oh iya. Terus jujur nih nggak lulus SNMPTN. Oh, berarti Afika ini pernah ikut juga SNMPTN untuk dokter? Iya. Sampai waktu itu rela karena kehabisan tiket pesawat, akhirnya rela naik kapal laut ke Surabaya. Terus habis itu transit lewat Malang juga untuk ke Unibrau, Brawijaya. Mau ambil dokter di Brawijaya. Akhirnya komunikasi di Unhas. Iya. Sengaja atau memang aksidensial begitu? Ada cerita lucu. Oh, oke. Jadi kemarin sebenarnya pilihan ketiga banget nih Kak. Mau ngambil HI. Karena waktu itu mau terus ke Surabaya, mau ke Unibrau karena mau ngambil ujian dokter. Akhirnya dipilihin sama kakak. Kan? Nah, harusnya ngambil HI itu diklik yang bawahnya. Komunikasi. Accidental, benar-benar yang kayak begitu. jadi pas lulus tuh kayak kita kira kan memang berencana anak mau kuliah komunikasi. Kan. Kayak dari Allah. Oh, begitu ya? Ya. Tia Afika kemudian menyesal, waduh salah pilih ini. Selama sebulan. Oh, 1 bulan. Nangis. Jujur, nangis. Kia Paulo HI ya?
Waktu apa gengsinya itu, begitu atau mau jadi seseorang begitu? Diplomat. Yes, kayak waktu itu tahun 2015 pas pertama Memang kali ya? masuk S1, itu HI lagi nge-hype. Iya betul, betul. Nge-hype luar biasa. Terus memang kayak pengen jadi diplomat juga. Kalau diplomat berarti ini nanti dikonfirmasi langsung sama Afikanya. Bahasa Inggrisnya bagus dong. Gimana ya? Dia jujur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kayak tidak kesulitan kalau bicara bahasa Inggris dengan orang lain. Lagi pula kan kalau akses artikel-artikel yang dari luar kan seru juga ya. Yes. Belajar bahasa Inggris dari kapan Afika? Tidak yang benar-benar belajar juga. Cuma saya sejak kecil sudah nonton Harry Potter. Wow. Makanya aksennya tuh agak British. Oh, aksennya British. Yes. Dan sampai SMA tuh kayak insecure, malu-malu kalau nggak diajak ngobrol karena kan aksen British tuh kayak agak susah didengar. Dia bagaimana itu aksen British, like kasih perkenalan nama buat teman ngopi bareng, kameranya yang ini. Oke. Ngobrol apa aja terserah. Ya, oke. Yang standar lah perkenalan diri Afika, tapi gaya ini ya aksennya British ya. Oke, let's start. Hello everyone, my name is Fitra Pululawa, but you may call me Afika. So I'm actually a lecturer now and I also a public speaker and I'm here in TVRI Gorontalo with one of the best hosts in the town, Kak Upik. Thank you so much for having me here. Sama-sama begitu ya? Yes. Berarti Afika rencananya nih mau lanjut PhD keluar Inggris? Kayaknya nggak sampai Inggris juga. Insya Allah panjang umur jika Allah mengizinkan ke benua sebelah aja dulu, Australia. Oke, begitu ya. Berarti sudah ada rencana ini atau jangan-jangan baru lulus LPDP? belum join sama sekali. Belum join sama sekali. Ada rencana untuk ke sana ya memang? Insya Allah jika Allah mengizinkan. Communication Science juga tetap? Insya Allah tetap kukoh di Communication Studies. Berarti ini sudah mulai melakukan kayak semacam kegiatan-kegiatan penelitian, sudah mulai menulis artikel-artikel, menikmatinya? Menikmati. Dan insya Allah kan kemarin sempat dibiayai sama UGM untuk tulis jurnal di Scopus. Wow. Sudah accepted, insya Allah terbit bulan Oktober. Luar biasa. My first time loh, my first time. Jadi super excited banget Kak Opik. Scopus Q. Tapi masih Q4. Masih Q4. Tapi itu luar biasa loh untuk teman ngopi bareng, untuk seseorang yang berkarir sebagai dosen. Itu sebuah pride kalau misalnya tulisannya accepted, diterima di jurnal terindeks Scopus, even dia Q4. Saya belum punya. Siapa tahu bisa kolaborasi bareng nanti, ya kan? Insya Allah ya. Amin. Ini luar biasa. Kita benar-benar terasa sedang reuni karena punya background yang hampir mirip dan ini menyenangkan. Kita cerita-cerita lebih banyak lagi Afika ya. Oke. Sambil bahas juga kenapa saya harus pakai pink malam hari ini minum kopi. Oke. Ngopi bareng dengan Afika seru sekali ya. Dari Afika, saya kemudian merasa saya harus segera cari beasiswa dan kemudian melanjutkan studi. Pendidikan itu memang begitu penting Afika? Harus saya bilang, ya. Karena kalau kita meninjau bagaimana background anak-anak di Indonesia, number one, memang faktor pertama memang kesehatan. Tapi kedua pendidikan. Jadi bagi saya kalau ditanya secara personal, yes, absolutely. Pendidikan? Ya. Harus sampai sekolah tinggi-tinggi? Ada beberapa orang yang memang sukses dengan bidangnya masing-masing di S2 sudah cukup gitu. Tapi kalau ditanya ke personalnya saya, selama masih diberikan kesempatan sama Allah, why not? You never stop learning. Yes. Begitu ya? Iya. It's fun. Jangan-jangan mau bikin masternya 2 kali, mau PhD berkali-kali. Kalau sejauh ini tidak sampai addicted seperti itu ya? Belum sampai seperti itu juga, Kak Opik, belum. Rencananya selain mengajar,
ada hal lain tadi dari perkenalannya kan teman ngopi bareng juga dengar. Dia ternyata public speaker. Ya, alhamdulillah. Cerita. Oke, ada satu cerita lucu tentang awal karir jadi public speaker, jadi MC. Kalau tahu nggak waktu pertama kali audisi, itu kayak masih umur 17 tahun mau ke 18, tahun 2016 kan. Oke, waktu itu aku mau masuk agensi. Dan funny stories-nya aku ditolak karena tidak memenuhi syarat nomor 1. Good looking. Masakan? Iya. Jadi tidak good looking? Iya, jadi dulu. Agensi dari mana itu? Jadi dulu 84 kilo. 84 kilo, are you sure? Iya. Sedangkannya pas... Apa yang dilakukan? Ini mungkin 40? No, enggak juga sampai 40. 50-an something ya? Ya, at least lah. Oh, keren ya. Ya, agak lebih dikit sih. Ada apa Uti? Renang. Jadi memang waktu itu motivasinya... Setelah dibilang tidak memenuhi syarat, langsung anak harus berenang, kayak gitu ya? Ya. Jadi memang waktu itu 84 kilo masih umur 17-an nangis pulang. Pulang-pulang nangis, akhirnya kayak ada seminggu ke depan, akhirnya mulai untuk berusaha nurunin badan. Gitu. Ya kalau mau dibilang standar cantik Indonesia masih seperti ini faktanya. Tertekan sekali kan waktu itu Afika ya? 1 sampai 10 di 9 lah. 9 ya? Luar biasa. Ya. Seminggu kemudian langsung berenang. Hasilnya? Waktu itu, ini lagi naik-naiknya sih sebenarnya. Tapi waktu itu turun sampai 25 kilo. Jadi waktu masih sampai S1 final kemarin pas wisuda masih stay di 55. So oke itu? Ya, cuma lagi naik sih sekarang. Oh begitu ya? Coba kemudian sudah coba ke agensinya lagi? Nggak coba lagi. Nggak. Akhirnya start kayak solo karir. Yang kayak benar-benar personal sendiri. Nggak diatur agensi apapun. Lebih enak sih jadinya. Gitu. Solo karir lebih enak. Pengalaman solo karir sampai sekarang tahun ini? Alhamdulillah kemarin sempat jadi MC. Kalau dibilang agak punya nama lah ya di Makassar gitu. Terus akhirnya agak sedih ya pas harus pindah ke Jogja. Kayak harus ulang dari awal lagi KOP. Di Jogja mulai baru ya? Iya. No one knows siapa Ti Afika ini. Iya. Padahal di Makassar begitu terkenalnya. Terus akhirnya masuk di Direktorat Humas dan Protokol UGM gitu. Akhirnya punya nama di UGM ya sesekali lah di luar. Cuma salah satu tantangannya adalah mau tidak mau harus paham budaya Jawa. Itu salah satu struggles yang pernah aku alamin. Gitu. Jadi kadang harus yang tahu Jawa tapi aku kadang juga tidak tahu. Jadi akhirnya kadang juga beberapa aku share ke orang lain job tersebut. Karena aku kalau tidak mantap enggak, aku tolak. Oh begitu? Ya. Oh begitu ya? Aku harus 100% yakin bisa atau enggak. Kalau memang tidak mantap, daripada nanti acaranya kasihan dong. Ya, kurang maksimal, aku tolak. Gitu. Pernah mempertimbangkan soal fee-nya? Selain karena culture, selain karena persiapan dan lain hal. Pernah tidak seorang Afika kurang DP doi am? Honestly, sampai sejauh ini, jujur tidak pernah. Iya? Ya, karena aku benar-benar pengen cari pengalaman. Karena gini, kalau kita masih muda, mau bikin kesalahan, orang bakal bilang, oh dia masih muda, ya masih belajar lah, gitu. Jadi selama aku masih muda, masih di usia segini, mau explore apapun itu, apalagi di bidang public speaking, gitu. Jadi selama di Makassar sampai kemudian di Jogja, sekarang ada di Gorontalo, tentu masih aktif dong sebagai public speaker. Tidak pernah ada pembicaraan dengan kliennya soal berapa banyak yang harus Afika terima? ACC, oke, mantap, aku suka, aku bisa, why not? Tidak pernah ada, sekali lagi, tidak pernah tanya-tanya berapa budgetnya? Nggak pernah, bahkan dulu awal-awal keseringan yang kayak, makasih ya. Iya, nggak mau. Dibayar dengan makasih, gitu aja. Make up, baju, apalagi untuk perempuan ya, untuk biayanya saya kira tidak sedikit. Tapi Afika masih mau dibayar dengan terima kasih. Sampai dengan saat ini masih berpegang teguh pada idealisme. Yes. Kapan berubah? Nggak tahu ya, tapi sejauh ini selama masih muda dan kayaknya aku suka acaranya, aku bisa, aku mantap, why not? Gitu. Karena it's a passion. 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 Fee-nya kesekian? Ya,
Masalah pertama adalah aku cari pengalaman, cari nama dulu. Jujur nih, cari pengalaman, cari nama dulu. Gitu. Seberapa terkenal Afika di Gorontalo? Ukuran sendiri ya? To be honest, aku ngerasa ya belum sehebat yang punya Karaos sih. Iya. Ya kan, karena beliau salah satu senior yang aku jadikan panutan. Dan aku belum merasa se-wow beliau yang sudah duluan. Jadi 1 sampai 10, 5. Karena benar-benar masih baru mulai lagi, cari nama lagi gitu. Akan tetap bertahan di public speaker atau benar sudahlah bagi-bagilah ke orang lain? Tapi sejauh ini memang pengen punya bisnis sendiri juga sih. Bisnis apa? Belum punya, cuma sejauh ini masih ngebantu kakak yang punya, boleh sebut merek nggak sih di sini? Bisik-bisik lah ya. Bisik-bisik lah ya. Ya pokoknya usaha juga, tapi itu kayak aku masih jadi bukan the first owner-nya gitu. Jadi kayak pengen banget ya Allah, pengen punya bisnis sendiri juga gitu. Rencananya ya. Kalau Afika punya bisnis, bisnis apa? Bergerak di bidang apa, sektor apa nanti yang akan dikerjakan? Aku suka banget yang masih relate dengan konsentrasi S1 aku kan public relations kemarin. Jadi pengen punya event organizer. IO. Yes. Saya boleh apply? Boleh dong kolaborasi nanti biar lebih wow kalau sama Taufik. Oke. Terus habis itu juga pengen kayak di bidang mahar kan. Kayak tiap orang nikah kayak terus habis itu pengen ya sejauh ini masih pengen di bidang itu 2 dulu. Kenapa mahar? Karena suka gitu loh yang cantik-cantik, ngerangkai. Oh, ya, oke. Support dari keluarga? Support. Karena kakak ipar aku, dia kan dari Jawa gitu. Terus dia kayaknya bisa belajar banyak dari beliau. Jadi kayak pengen aja gitu dapat banyak ilmu tentang bisnis dari beliau. Dan juga papa mama kayak, ayo dong anak muda bisnis nih, mumpung masih muda. Memang dapat dukungan dari keluarga ya? Oke, minum kopi dulu Afika, kita explore lagi setelah itu. Ngopi bareng dengan Afika rasanya seperti cepat sekali ya. Apakah karena berbicaranya cepat? Memang Afika bicara cepat? Oh ya? Misalnya, saya mewakili teman ngopi bareng. Laju sekali baca cerita so. Nggak tahu kenapa, kalau ngomong agak lambat, kayaknya otak aku tuh kayak... Oh iya, gitu ya. Lebih ngalir aja gitu. Ya semoga tidak terlalu cepat juga. Tapi seru loh. Tapi seru. Iya, ya, seru. seru. Makanya jawab ini dengan cepat. Jawab cepat ya. Oke, aman. Sambil saya lingkari. Melbourne atau Sydney? Melbourne. Dosen atau MC? Dosen. Mau hilang akan HP atau dompet? Dompet. Oh oke, baiklah kita bahas satu-satu. Dia lebih baik mau hilang akan dompet sup. Kiapa Afika? Sekarang semuanya serba digital. Oh begitu ya? Ada dompet di HP. Ada e-wallet di HP kan. Terus kayak sebenarnya sudah scan beberapa dokumen penting juga. Ya meskipun nanti fisiknya juga nangis juga kalau hilang. Tapi setidaknya I have my phone. Gitu. Oh gitu, sesederhana itu. Dosen atau MC dia bilang dosen. Dosen. Pengabdian, penelitian, pengajaran. Suka sekali dengan itu ya? Ya, tidak akan. Anak kira Afika itu cuma cinta, cuma bagian pengajarannya saja. Kemudian penelitian, ternyata dia bilang dia Scopus Q4. Alhamdulillah. Orang yang lahir tahun 97 sudah ada Q4. Ada juga yang lebih banyak sebenarnya sih. Kadang juga ngerasain insecure kau Pik. Iya. Aku dapat yang Afika all jadi insecure sup. Tapi sebenarnya insecure itu penting loh. Karena gara-gara insecure kita jadi mau lebih banyak belajar kan. Saya ini anak mau pulang buka laptop, cek lagi, atau kontak teman, itu orang kolaborasi ya. Apalagi yang dia sudah penulis pertama di jurnal-jurnal Scopus yang lain, keren sekali. Kenapa kota yang itu dibandingkan yang satunya lagi? Melbourne tadi pilihnya ya? Ya, karena memang insya Allah salah satu yang dipengenin situ. Gitu. Pengalaman luar negeri? Honestly belum pernah. Ya, makanya kenapa pengen banget
gitu. Bahkan anak-anak zaman sekarang tuh enak loh yang MBKM sekarang. Ya. Kayak banyak banget kesempatan mau ke luar negeri. Betul. Mau internship aja dibayarin 6 bulan loh. Ya kan? Jadi kalau misalnya adik-adik zaman now yang kayak tidak berkesempatan, tidak mencicipi kesempatan itu kayaknya sayang. Karena banyak sekali kesempatan. Sedang Afika suka balik ulang ya. Pengen. Suka pengen sekali. Gitulah. Tadi kita sempat bahas soal support orang tua, support dari keluarga. Emang benar-benar disupport 100% begitu? Bisa dibilang begitu? Soal apa? Soal misalnya bangun bisnis tadi kita singgung. Soal pendidikan, mereka tentu ya go ahead Afika. Mau kuliah kemana saja begitu ya? Iya. Sebenarnya ada soal yang pengen luar itu ada sedikit rasa khawatir dari ibu. Dari mama ya, karena memang anak terakhir satu-satunya putri. Oh, satu-satunya putri, anak terakhir pula. Jadi ti mama tidak kasih pergi Melbourne. Iya. Tapi ya nanti kita lihat ke depannya lah, siapa tahu ada jalan insya Allah dari Allah gitu. Terus kalau soal nego-nego terus sama orang tua? Boleh lah ya, sesekali kadang kayak mah gimana ya gitu. Mama, bagaimana kasarnya itu Afika Mbak Bujuti Ajus ya? Sebutannya mama ya di rumah? Iya, mama. Gitu. Bagaimana Mbak buju-buju pati mama itu? Kadang tidak secara langsung juga kayak, okay. mah bagus ya Singapura, bagus ya kalau dari Singapura terus main ke Melbourne, gitu. Ya secara tidak langsung, tapi sok-sok dikaitkan. Oh, gitu. kasih-kasih. Responnya selama ini? Masih no. Masih no iya, ya? Kalau ayah, papa, oke. Oke. Kalau ibunya lagi nonton, mamanya lagi nonton, apa yang mau disampaikan ke beliau? Terima kasih Mas sudah mensupport sejauh ini, tapi insya Allah jika diberikan kesempatan mau sekali mencicipi bagaimana sih belajar di luar negeri. Pandangan seperti apa bedanya kalau belajar di Indonesia dan di luar negeri. Thank you. Pergi saja no, pergi juga. Kalau dia bilang begitu Afika? Go. 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 Luar biasa ya. Saya berdoa cita-cita itu bisa tercapai. Amin. Afika ini kan kontributor di Getty Image. Shutterstock. Shutterstock. Sedang fotografi. Ya. Fotonya dibayar. Iya. Jadi saya mau ngasih tahu mungkin untuk anak muda yang belum tahu kalau kamu punya passion, nggak harus profesional loh. Cukup punya passion aja di bidang fotografi. Terus kayak pengen selain saya jual secara langsung, jual di mana lagi? Jual di Shutterstock. Jadi kontributor. Sign up-nya gampang banget loh Kak Upik. Sama dengan kayak bikin Facebook, Instagram begitu. Yes. Foto-fotonya, kalau boleh tahu, Afika kan pelakunya ini teman ngopi bareng. Berapa megabyte dia minimal sudah bisa join ke? 2 MB. Cukup. 2 MB oke. Fotonya harus tematik atau boleh random, sambarang foto begitu? Sebenarnya kalau ada tema-tema tertentu juga why not gitu. Cuma kalau saya pribadi random. Nah itu tinggal dipakein hashtag aja. Hashtag misalnya kalau saya upload yang berkaitan dengan wedding, nanti pakai hashtag wedding. Kemudian juga yang lainnya yang relate. Fotografi, public speaking, kemudian pendidikan, pengajaran, dan pengabdian masyarakat. Semuanya mau ditekuni. Kayaknya mumpung masih muda ya enggak sih? Mumpung masih muda. Jadi alhamdulillah kalau diberikan kesempatan, apalagi nanti siapa tahu bisa kolaborasi dengan Kak Upik. Sure, kita berkolaborasi dengan banyak orang. Terima kasih untuk peluang kolaborasinya, kita segera eksekusi ya. Oke, amin. Kopinya. Terima kasih Afika sudah datang di sini. Ya.